Jadi kita diharapkan sudah mulai 100.000 magang pada tahun ini selama 6 bulan. Tentu ini akan berlanjut di tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari Senin, tanggal 20 Oktober tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker resmi membuka penyelenggaraan pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi batch 1 tahun 2025. Program ini menjadi langkah untuk memperkuat kompetensi, meningkatkan keterampilan, dan mendorong daya saing tenaga kerja muda Indonesia. Inilah suasana konferensi pers usai pembukaan acara penyelenggaraan pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi batch 1 tahun 2025. Pembukaan program ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasrli, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, serta perwakilan Komisi 9 DPR RI di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh perusahaan penyelenggara pemagangan serta para peserta program magang baik secara luring maupun daring dari berbagai daerah di Indonesia. Menko Erlangga berharap program pemagangan nasional ini mampu menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya di hari ini dengan Pak Menteri Tenaga Kerja Prof. Yasrli menyaksikan dimulainya program magang nasional, dan ini menjadi bagian dari paket ekonomi 845, dan program ini adalah yang pertama, dan ini adalah menyelesaikan menjawab terhadap gap antara dunia pendidikan dengan lapangan kerja. Ini diluncurkan tadi batch pertama, target batch pertama 80.000, hari ini baru sekitar 15.000-an, 15.000. Dan nanti akan dilanjutkan lagi 5.000 dan bulan depan 80.000. Saya mengapresiasi kepada pimpinan perusahaan mitra, kepada para talenta muda, dan tentunya berterima kasih juga kepada Menteri Tenaga Kerja yang sudah bekerja keras untuk merealisasikan program ini, dan terima kasih juga atas kehadiran Tuhan khusus Bapak Presiden Pak Raffi Ahmad. Selanjutnya Pak Menaker. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Menko Raffi, utusan khusus Presiden. Jadi hadir juga bersama kami dari Komisi 9 DPR RI, ada Pak Obon dan tadi ada Ibu Selika. Jadi teman-teman, alhamdulillah pagi ini kita mulai kick off pembukaan magang. Jadi sudah ditetapkan dekati 15.000 orang, dan kita masih beri kesempatan perusahaan untuk melakukan seleksi dalam 1-2 hari ini untuk melengkapi 15.000-nya menjadi 20.000. Jadi bahasa kita adalah batch 1 gelombang 1, batch 1 gelombang 2, total 20.000, dan kemudian batch 2 80.000. Jadi kita diharapkan sudah mulai 100.000 magang pada tahun ini selama 6 bulan. Tentu ini akan berlanjut di tahun 2026. Tadi juga disampaikan Pak Menko kepada kami bahwa tahun depan juga akan berlanjut tambahan untuk 100.000 magang yang lain. Tentu sekali lagi ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi para lulusan
perguruan tinggi yang fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengalaman terkait tentang budaya, praktek-praktek kerja profesional seperti apa, dan sekaligus untuk peningkatan kompetensi. Tadi juga saya sampaikan bahwa bagi yang tidak masuk dalam kategori fresh graduate 1 tahun lulus, jangan khawatir, karena ultimate-nya kan yang dicari adalah kerja. Dan silahkan kunjungi platform Siap Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Di situ sudah ada informasi terkait tentang berbagai lowongan kerja, dan kita terus menjalin integrasi dengan job portal swasta, sehingga harapannya labor market information system Siap Kerja ini bisa digunakan tanpa perlu ada job fair dan seterusnya. Ini yang ingin kami sampaikan. Kita juga ucapkan terima kasih tentu kepada Pak Menko, kemudian Mensesnek, Sekap, Menteri Keuangan, Menteri Dikti-Saintek, dukungan dari Komisi 9 yang luar biasa, kemudian tim-tim yang kemudian dalam 2 minggu terakhir, ya 2 atau 3 minggu terakhir, mulai kami diminta untuk merencanakan sampai kemudian terlaksana pembukaan pada pagi hari ini. Tentu ini suatu kolaborasi yang luar biasa. Demikian, terima kasih Pak Menko. Jadi yang pertama teman-teman, tujuan magang tadi juga sudah disampaikan Pak Menko adalah memberikan pengalaman kerja, memberikan exposure terkait tentang dunia kerja, dan kemudian meningkatkan kompetensi. Jadi untuk memastikan 3 tujuan ini tercapai, perusahaan tempat magang itu wajib menyiapkan mentor, dan ada mekanisme Monef yang kita laksanakan. Jadi kita memiliki aplikasi Monef Magang. Di situ nanti akan di-track terkait dengan aktivitas para peserta magang apa saja tiap hari, kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai, dan kemudian dinilai oleh mentor. Itu yang menjadi fokus. Harapan kita, makanya saya sampaikan tadi, harapannya dengan adanya peserta magang ini juga bisa membantu perusahaan untuk berkembang, dan ketika perusahaan itu membutuhkan tambahan karyawan, kami sangat yakin 6 bulan berinteraksi dengan perusahaan mereka sudah kenal. Bagi perusahaan daripada menseleksi yang baru, itu butuh proses, mereka tidak kenal, biaya dan seterusnya. Tentu harapan kita magang, para peserta magang ini menjadi prioritas. Apalagi tadi sampaikan Pak Menko juga, mereka yang ikut magang ini sudah dipilih, ya 1 banding berapa tadi? 1 banding 200 kasarnya. Jadi ini adalah orang yang sudah diseleksi juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ya nanti detail belakangan. Jadi gini, ide besarnya adalah ini baru batch pertama. Kita ingin ada pemerataan. Jadi kita ingin kuota itu nanti 100.000 itu terdistribusi proporsional sesuai dengan jumlah lulusan fresh graduate di provinsi tersebut. Batch kedua, bukan yang batch 1 gelombang 2 ya, batch kedua kita akan berangkat dari sudah merata belum, ya. Jadi kita akan isi prioritas dulu provinsi-provinsi sesuai dengan proporsionalnya, termasuk jenis termasuk bidang lulusannya, program studi. Tentu kita tidak ingin magang itu hanya spesifik ke program studi teknik atau program studi apa, dan kita ingin juga nanti pemerataan di batch kedua. Batch pertama yang 20.000 ini memang waktu kita sangat terbatas, gitu ya. Tapi alhamdulillah kuotanya sudah tercapai sebenarnya, walaupun di situ sudah ada seleksi. Kita menseleksi perusahaan dan perusahaan menseleksi peserta. Apa strategi kita untuk 80.000 arahan dari Pak Menko? Kita akan buka juga untuk lembaga pemerintahan, Bank Indonesia, kemudian institusi-institusi layanan umum, ya, ada rumah sakit dan seterusnya, kementerian, ya. Nah, ini akan menjadi hal untuk memperbesar kuota, dan kemarin itu kita masih batasi, ya, awalnya kita batasi 30 per perusahaan,
Nah, ini nanti kita akan lihat proporsional terhadap besarnya perusahaan. Kalau perusahaan punya karyawan ribuan, tentu kita juga akan membuka lowongan yang lebih besar. Nah, ya nanti artinya ini masih bergulir. Saya belum bisa putuskan karena ini kan 15.000 kan masih gelombang 1. Nanti di gelombang 2 kita akan lengkapi. Ya, jadi mana yang kurang? Kalau tadi data yang disampaikan oleh Prof. Anwar sebagai koordinator, banyaknya adalah di jasa dan seterusnya. Sehingga kita akan cari nanti 5.000 ini di luar bidang itu. Dan banyaknya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Batch kedua, kita akan mulai dengan di luar Jawa dulu. Ini akan kita isi. Ya. Jadi sekaligus kita mengundang perusahaan-perusahahan yang masih melaksanakan proses seleksi untuk menuntaskan seleksinya itu dalam sampai hari Rabu, ya, sampai hari Selasa, sehingga hari Rabu kami bisa mengumumkan gelombang kedua batch 1. Itu teman-teman semua, ya. 2025 nanti porsinya itu dari mana, Pak? Apakah nanti kan ada nih yang mengembalikan anggaran, katanya apakah diambil dari situ atau dari mana? Terima kasih, mungkin itu aja, Pak. Jawabannya satu, anggarannya sudah tersedia. Terima kasih. Singkat jelas padat. Kita setuju nggak? Kita minta Mas Raffi sama Pak Obon juga bicara, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obon Tabroni dari Komisi 9 DPR RI, bahwa program ini sangat luar biasa keren, di mana di situasi hari ini banyak anak-anak muda kita yang ingin bekerja, yang ingin berdedikasi tentu, dan tugas kami tentu pada tahapan pengawasan akan kami lakukan terus, termasuk juga pada tatanan anggaran, sehingga ke depan program ini bisa menjadi lebih baik dan program ini akan lebih banyak anak-anak muda kita yang terserap nantinya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko, Pak Menteri, dan seluruh jajaran kementerian, dan juga dari Komisi 9, Pak. Dengan program ini, Magang Hub, tentunya generasi muda punya harapan baru, karena saya selalu bilang di mana-mana memang benar ilmu pendidikan itu penting, tetapi ilmu kehidupan jauh lebih penting. Jadi dari magang, mereka punya banyak pengalaman untuk ilmu kehidupan mereka, agar mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan. Dan insya Allah dengan adanya program Magang Hub ini yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, ini membuka lapangan pekerjaan untuk para anak muda, karena memang anak muda sekarang setelah mereka lulus, mereka butuh pengalaman, dan ini adalah gerbang utama untuk anak-anak muda. Jadi terima kasih untuk Pak Yakerli, terima kasih untuk Pak Menko, terima kasih, maju terus generasi muda Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.